Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di segmen kali ini kita akan membahas Honda Jazz tahun 2009. Oke teman-teman, di segmen kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang Honda Jazz yang di depan saya ini. Dulu pada tahun 2005 Honda merilis mengeluarkan pertama kali Honda Jazz ini pada tahun 2005 ya. Dan kala itu Honda Jazz sangat booming sekali guys. Pada kala itu Honda Jazz itu sangat diminati oleh kaum pemuda-pemudi, bahkan orang-orang tua juga. Mungkin pada waktu itu siapa-siapa yang mempunyai Honda Jazz itu bisa disebut sultan. Apa sih perbedaan Honda Jazz pada tahun 2005 dengan Honda Jazz ini? Itu sangat beda sekali guys. Apa bedanya? Bedanya itu dari segi mesin maupun bentuk dan teknologi yang lain. Dulu pada tahun 2005 itu Honda Jazz merilis pada tahun 2005 itu baru menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dan berteknologi IDC. Apa itu IDC? Nah, sedangkan yang varian 2009 ini dia sudah menggunakan teknologi EVTEC. Apa itu EVTEC? Nah, ini guys, maksud gue EVTEC itu seperti ini. Nah, saya mau nunjukin ini aja bahwa mesin Honda Jazz pada tahun 2009 ini sudah menggunakan teknologi EVTEC, dan sedangkan yang tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 itu masih menggunakan teknologi IDC ya. Itu sangat jauh berbeda. Jadi tingkat power sama irit juga beda banget. Dan ini mobil ini dari dulu sampai sekarang itu sangat menjadi primadona guys, menjadi mobil impian. Kenapa? Karena mobil ini mempunyai pesona yang berbeda dengan mobil-mobil yang lain. Begitupun mobil ini sangat irit, sangat irit guys. Kalian mungkin gak percaya, ini sangat irit banget. Recommended banget buat kalian. Soalnya udah irit, udah gitu bentuknya bagus, bisa dimodifikasi bagaimana saja. Udah gitu sangat irit. Saya aja dulu pernah menggunakan ini dari puncak Cianjur sampai dengan Jakarta itu cuman mengeluarkan 80.000, itu bolak-balik guys. Itu sangat irit banget. Recommended banget buat kalian. Belum lagi ini harganya sangat bertahan sampai sekarang, ini 2022 ini sangat bertahan banget guys harganya. Ini mungkin bisa dibanderol secondnya tahun 2009 itu bisa mencapai 115 atau 120 juta mungkin. Ini recommended banget buat kalian. Soalnya harganya bertahan, punya irit dan bentuknya bagus, bisa dimodifikasi bagaimana juga. Dan ini juga pernah menjadi ikon kontes dan dia pemenangnya guys. Wah, recommended banget. Oke guys, kali ini saya mau ngebahas di kaki-kaki ya. Ini sebenarnya saya modif pakai Brio RS ya, pelek Brio RS ukuran 15. Nah, sebenarnya ini pakai ukuran 16 ya kalau bawaan Jazz ini. Cuman saya kurang enak aja lihatnya gitu. Kalau pakai yang RS ini, Brio RS ini lumayan agak ganteng gitu guys ya. Mungkin kalian bisa dipakai juga buat Jazz kalian mungkin yang punya. Ini enak sekali ya, pakai ini klop banget ini. Dari sini juga klop banget. Dan ini tidak mengganggu guys. Nah, oke, itu tidak begitu penting ya saya bahas. Saya yang paling penting itu saya mau ngebahas kaki-kaki dan sistem pengereman braking. Dan pada Jazz ini dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 itu Jazz ini sudah menggunakan cakram ya dua-duanya. Baik yang depan maupun yang belakang itu sudah menggunakan cakram. Nah, adapun yang tipe IDC yang tahun 2004 itu belum menggunakan cakram, masih terombol guys. Nah, yang herannya lagi saya kurang ngerti juga ya sistem di Honda gitu. Mereka bagaimana gitu ke depannya. Tapi kenapa ya untuk yang Honda Jazz yang sekarang gitu, yang keluaran baru yang dari tahun 2015 sampai dengan yang sekarang
itu malah downgrade. Saya juga kurang ngerti itu Honda maunya gimana. Cuman mungkin dia sudah memperhitungkan, mungkin ini tingkat keringanannya mungkin sudah memadai, atau mungkin untuk sunat-sunat buat harganya agak miring gitu mungkin menurut saya gitu ya. Cuman saya kira sih Honda Jazz ini dengan harga yang begitu mahal, kenapa sih harus pakai trombol belakangnya yang untuk yang varian yang sekarang ya, yang tahun 2015 ke atas itu ya. Dan yang ini malah lebih bagus daripada yang sekarang. Yang sekarang malah downgrade gitu ya. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just double up, don't be I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just double up, don't be Di sini power outputnya lumayan 120 watt ya, bisalah 4 HP gitu bisa kita sekaligus ngecas gitu. Dan ini untuk cup-cupnya itu seperti ini cup holdernya guys. Itu melimpah banget ya kalau jas ini. Ini cup holdernya 1, 2, yang di pinggir ini 3, 4 sama yang di sini. Ini cup holder. Ada jas ini juga. Ini kalau mau dikebelakangin tinggal pencet ini aja ya. Nah, ini belakang seperti ini. Dan ini untuk kalau kita mungkin agak sedikit pegal, kita bisa rebahan ya sampai full. Lumayan lah buat sekali-kali kita megang-megang HP gitu ya, nungguin istri lagi belanja bisa kayak gini. Lihat lagi. Dan ini yang paling senang di jas itu dia seat beltnya ini bisa digeser-geserin, jadi bisa nyesuaiin tinggi badan dan besar badan ya mungkin. Nah seperti ini guys, ini paling senang nih. Nah pada jas ini yang paling saya senang itu dia memang dirancang untuk fun ya, untuk kita bahagia di dalam mobil, kita menikmati mobil ini. Nah ini ada armrestnya seperti ini, lumayan lah buat santai-santai gitu ya, buat kita nyetir itu kayaknya relax banget gitu ya sambil nyetir itu. Dan ini juga dibekali headrest ya, walaupun tidak bisa ditinggin lagi ya, cuman
Oh bisa ternyata ya, bisa ditinggiin ya sesuai dengan ukuran. Kalau saya sih segini, saya ukuran 190 ya, lumayan lah. Oh, nah, kita bisa nyetir itu lebih rileks ya kalau ada itu ya. Itu keunggulan dari Jazz ini, banyak fiturnya ya ternyata. Nah ini juga pada Honda Jazz ini dibekali buat ngaca-ngaca gitu ya, buat sebelum kita kemana gitu. Ini buat istri mungkin atau buat cewek-cewek biasanya suka ngaca ya, bisa dandan dulu ya, lumayan lah buat. Nah kalau menurut kalian ini fungsinya buat apa guys, pegangan ini? Kalau menurut gue sih ini buat anti gempa gitu ya. Pada Jazz ini itu lumayan ya, AC-nya dibekali AC di pinggir ini lumayan, ini buat ngedinginin apa sih, air gitu ya, atau apa gitu, air minum itu bisa didingin guys di sini. Dan ini AC-nya dibekali 4 ya lubangnya, 1, 2, 3, 4. Ini lumayan dingin juga ya, lumayan lah, serasa di Eropa gitu ya. Nah, ini untuk lampunya ini seperti ini ya, simpel sekali. Kalau kita mau ngecek apa gitu kalau di malam hari, nah itu tinggal gitu aja, pijat lagi. Wah itu lumayan banget ya. Dan paling unik itu guys, di Jazz ini itu di bagian belakang lega sekali, luar biasa. Ini konsep Jazz ini sangat luar biasa ya, di desain sedemikian rupa sehingga seperti inilah. Di bagian luar terasa kecil, dilihat mini gitu ya, cuman kalau udah di dalam sini luar biasa, ini lega banget guys. Saya juga gak nyangka ini lega banget. Ini mungkin pada bagian ini ya, saya kan tinggi itu 170 meter ya, maaf. Nah saya kan tinggi itu 170 cm ya guys. Itu ini kayaknya lega banget gitu dari sini sampai segitu. Ini kalau di apa ya bahasa Indonesia, menurut kalian bahasanya apa? Kalau di Sunda sih ini 2 jengkal ya kan? Tuh. Ini lega banget ini. Ini dimajuin keseluruhan. Ini kalau dimundurin, ini saya sudah mundurin ya, sudah dimundurin semuanya, itu masih terasa lega aja, tidak begitu mengganggu ya. Nah, masih ada skat gitu, masih ada jarak gitu ya. Ini ya lumayan tuh. Ini masih biasa aja gitu. Dan untuk pada bagian belakang ini itu masih dibekali buat lampu-lampu juga ya. Ya, terus ada ini juga, ada armrest, maksudnya buat pegangan ya. Mungkin kalau sopirnya lagi agak galau, biasa agak ngebut-ngebut gitu ya guys. Biasanya nah ini yang belakang bisa pegang-pegang gitu ya. Atau yang tadi bilang itu anti gempa gitu ya. Nah ini buat armrestnya, kebetulan yang belakang itu tidak dibekali headrest ya, maksudnya tidak ada headrest, biasa aja. Cuman sih ya kalau yang belakang sih tidak terlalu penting juga. Ini di belakang juga dibekali buat cup holder ya. Nah ada buat bolong-bolongnya gitu ya, buat gelas atau buat tempat-tempat apa sih namanya, aqua gitu ya. Nah ini buat koin-koin juga, atau buat kartu atau apa gitu, bisa naro-naro HP juga mungkin sesekali gitu ya. Cuman kalau di belakang ini sayangnya tidak ada buat casan, jadi mungkin akan berebut ya sama yang depan gitu kalau mau ngecas gitu. Kalau mobil-mobil yang sekarang sih itu bagusnya sudah dibekali dengan casan-casan ya di pinggir gitu ya. Cuman overall sih ini sangat recommended banget menurut gue ya. Pada Jazz ini itu mungkin kalian tidak bisa menyangka ini bisa dilipat ya. Oh seperti ini ya, buat naro-naro apa. Ini udah otomatis ya, sudah otomatis terkunci. Nah bagaimana membuka kuncinya? Gampang guys, tinggal ini aja, tarik ini aja, itu sudah otomatis buka kunci. Nah guys, ini bagian belakangnya lega banget. Ini mungkin bisa orang juga bisa ngikut ya, kalau kita mau jalan-jalan kemana. Ini buat berlima ya, ini kapasitasnya. Mungkin kalau 7 orang ini bisa. Dan mungkin untuk barang-barang sebegitu banyak juga numpuk-numpuk, ini banyak banget ya. Ini untuk koper, untuk apa gitu, kita bisa naruh apa aja, itu lega banget. Coba, belum lagi ini bisa naruh
sesuatu ya, apa gitu, HP atau bisa dibikin cup holder juga atau apa gitu, naruh-naruh barang ya di sini. Aduh, recommended banget nih Honda Jazz ini ya. Dan yang paling unik di Honda Jazz ini guys, ini tidak ada di mobil-mobil yang lain menurut saya ya. Sepengalaman saya ini guys, dia dibekali ultraseat luar biasa. Lihat, kita pijat ini aja, sesimpel ini dia sudah kelihatan lega banget, ultraseat. Lihat, mungkin sesekali kalian agak ngantuk di jalan atau gimana gitu, kita tinggal lipat aja ultraseatnya ya. Wow. Saya tinggi 170 cm, lihat itu kayaknya tidak ada apa gitu ya, tidak ada halang-halangan gitu ya. Ini pas banget gitu buat tiduran ya kan. Wah, luar biasa Jazz ini, luar biasa. Dan pinternya Jazz itu dia naro buat toolkit dan buat ban serepnya di sini guys. Tinggal ini aja, tinggal angkat aja. No. Mungkin kita banyak kapasitas barang bawa banyak ya, terlalu banyak bisa dipindahin ke sini ya, dirapi-rapiin. Ya. Dan pada salonnya itu ya, pada speakernya itu di Honda Jazz ini, walaupun dia bawaan ori tidak pakai power gitu ya, ini sudah sangat recommended banget, sudah sangat ngebas banget ya. Itu luar biasa banget. Ini kan saya pakai ori ya, pakai original dari Honda. Ini ada 4 speakernya, sebelah kanan saya, sebelah kiri, sebelah belakang itu ada 4 ya totalnya. Dan ukurannya itu cuma segede gini guys, segede gini. Cuman dia luar biasa, ngebas banget, ngebas banget. Coba kita tes ya, kita tes. Gila, kenceng banget guys, kenceng banget. Coba kita dengerin lagi ya. Ini belum bass, ini sebelum bass. Ini belum kenceng. Coba kita kencengin lagi. Full ini segini. Gila, bebas banget guys. Ini padahal ukurannya kecil banget. Luar biasa.